Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Antara lain kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat akal untuk berfikir dan merenungkan kandungan-kandungan Al-Quran. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama merenungkan kandungan-kandungan Al-Quran, karena dengan merenungkan kandungan-kandungan Al-Quran, insya Allah rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang juz amma, yaitu dimulai dari surat An-Nas. Surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nama surat ini dinamakan oleh Rasulullah dengan nama Qul a'udzu birabbin nas. Surat Qul a'udzu birabbin nas, atau disingkat dengan nama surat An-Nas. Surat An-Nas artinya manusia. Surat ini terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Maka surat ini digolongkan oleh para ulama termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Berdasarkan asbabun nuzul, surat An-Nas ini berkaitan dengan surat Al-Falaq. Surat An-Nas turun sesudah surat Al-Falaq. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq adalah dua surat yang meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu, aku berlindung. Aku berlindung. Sehingga surat ini dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain artinya dua surat perlindungan kepada Allah. Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan kepada Allah. Karena surat Al-Falaq turun lebih dahulu, maka surat Al-Falaq disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatul Ula. Al-Mu'awwidzah al-Ula.
surat perlindungan, surat meminta perlindungan al-ula yang pertama. Sedang surat An-Nas disebut al-mu'awwizah as-saniyah, surat minta perlindungan as-saniyah yang kedua. Surat ini berisi tentang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu ada kepercayaan yang disebut dengan ain. Ain adalah mata. Maksudnya pandangan mata yang merusak. Jadi ada sebagian orang-orang tertentu yang memiliki ain, yaitu pandangan mata yang merusak. Dengan memandang, dia bisa merusak segala sesuatu yang dipandangnya. Nah, ini kepercayaan pada waktu itu. Dan memang hal itu terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membentengi Rasulullah dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini adalah sarana untuk minta tolong, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadzat baita inna auhanal buyuti labaitul ankabut." Yang artinya perumpamaan orang-orang yang minta perlindungan, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagai pelindung, seperti sarang laba-laba, seperti laba-laba yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Jadi orang yang minta perlindungan kepada selain Allah seperti berlindung di sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu sangat lemah, sangat rapuh. Dan itulah kalau kita minta tolong, minta perlindungan kepada selain Allah, maka hendaklah selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih utama daripada Al-Quranul Karim, sehingga kita minta perlindungan kepada Allah melalui surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat An-Nas diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Nama surat ini selain An-Nas juga berkaitan lagi dengan surat Al-Falaq, yaitu disebut dengan surat Al-Muqassqisyatain. Al-Muqassqisyatain yang artinya membebaskan manusia dari kemunafikan. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut surat Al-Muqassqisyatain. Dua surat yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Mengapa demikian? Karena orang yang minta perlindungan kepada Allah adalah orang yang yakin kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah maka terbebas dirinya dari kemunafikan, hadirin sekalian. Maka orang yang sering membaca surat An-Nas, membaca surat Al-Falaq, insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhan pemelihara manusia. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari Tuhan pemelihara manusia. Rabbin nas adalah pemelihara manusia. Rabb, pemelihara. Allah memelihara tidak untuk keuntungan Allah, tetapi untuk keuntungan yang dipelihara, yaitu manusia.
Berbeda dengan manusia kalau memelihara, biasanya untuk kepentingan dirinya. Misalkan ada orang memelihara kambing. Nanti kalau sudah besar, kambingnya dipotong, dagingnya buat dimakan untuk manusia, untuk yang memelihara yang untung. Atau udah besar, kambingnya dijual, uangnya buat yang memelihara. Itu kalau manusia memelihara. Tapi kalau Allah memelihara, tidak untuk kepentingan Allah. Jadi Allah memelihara untuk kepentingan yang dipelihara, yaitu manusia. Allah memelihara manusia, menjaga manusia untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita berlindung kepada Tuhan yang sangat bijaksana, yang sangat adil, yang sangat penyayang kepada kita semua. An-Nas artinya manusia, Rabbin Nas, Tuhan manusia. Malikin Nas, Malik artinya raja, raja manusia. Berbeda dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibaca Maliki, ya. Maliki dibaca Maliki, atau boleh juga Maliki. Tetapi kalau surat An-Nas tidak boleh dibaca Malikin Nas. Nah, itu salah. Yang betul Malikin Nas. Malik artinya raja. Kalau Maliki ada alifnya, artinya pemilik. Pemilik tidak selalu menguasai. Tetapi kalau raja terlihat lebih terkesan gagah, lebih terkesan hebat, sehingga kita memohon perlindungan kepada raja manusia, lebih yakin kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahin Nas, sembahan manusia, yang disembah oleh manusia. Jadi yang patut disembah, yang layak disembah oleh manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta perlindungan dengan 3 nama Tuhan, dengan 3 nama Allah. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. 3 nama Allah kita sebut. 3 sebutan Allah kita sebut. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Min syarri, dari kejahatan. Al waswas, bisikan. Maksudnya bisikan adalah bisikan setan. Al-Khannas, yang bersembunyi. Ya, bisikan setan itu tidak kita ketahui. Bisikan setan itu membisikkan ke dalam diri kita manusia, diri kita. Ketika kita menghadapi musuh yang tidak nampak, yaitu hawa nafsu kita, diri kita, lalu bisikan setan, maka kita perlu yang sangat kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebut 3 nama Allah, yaitu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Berbeda dengan ketika surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, yang menguasai subuh. Nah, 1 nama Tuhan yaitu yang menguasai subuh, tetapi berlindungnya kepada 3 hal, 3 hal yang datangnya dari luar. Nah, tetapi kalau An-Nas
3 nama Tuhan kita sebut, sementara berlindungnya kepada satu, yaitu yang ada di dalam diri kita. Jadi yang ada di dalam diri kita ini, hawa nafsu kita, bisikan setan itu lebih berbahaya daripada kejahatan-kejahatan yang ada dari luar diri kita, hadirin sekalian. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Jadi setan itu membisikkan ke dalam diri kita, manakala kita ingat Allah, setan akan kabur, setan akan pergi, hadirin sekalian. Tetapi manakala kita lalai, setan akan masuk lagi. Begitulah terus menerus. Saat kita lalai, setan akan masuk, menjermuskan kita, menggoda kita, dan kalau kita sadar, ingat Allah, maka setan akan keluar. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ke dalam dada manusia maksudnya ke dalam hati manusia. Setan membisikkan masuk ke dalam hati manusia. Ini setan yang dalam bentuk jin, bisa masuk ke dalam hati manusia untuk menggoda dan menjermuskan manusia, sehingga dia tidak taat pada Allah, sehingga dia bermaksiat kepada Allah. Ketika ada kecenderungan ingin bermaksiat, ketika ada kecenderungan ingin tidak melaksanakan perintah Allah, itu adalah bisikan setan. Maka sering-seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlaktun nasa, kata setan, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi. Aku binasakan manusia dengan perbuatan dosa dan maksiat. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dan setan dan manusia membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan dengan istighfar. Orang yang banyak menyebut la ilaha illallah dan banyak beristighfar, maka dia akan dijauhkan dari godaan setan. Maka orang yang selamat dari godaan setan adalah orang yang selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di rumah kita ingat Allah, di masjid kita ingat Allah, di pasar kita ingat Allah, di tempat kerja kita ingat Allah. Banyak mengingat Allah, godaan setan akan jauh dari kita. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu terdiri dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi ada setan jin yang nggak nampak, ada setan manusia yang nggak nampak. Manusia itu ajakannya kelihatan. Kita maksiat yuk, kita jangan sholat yuk. Nah, itu namanya bisikan manusia. Biasanya dari teman yang mengajak kepada keburukan. Jadi setan itu mengajak kepada keburukan. Ada orang buruk tapi nggak pernah ngajak kepada keburukan, maka dia hanya disebut orang buruk, orang yang tidak baik, tetapi bukan setan. Setan adalah orang yang buruk, orang yang tidak baik, dan ikut mengajak kepada yang tidak baik. Jadi setan atau bukan ditentukan dengan dia mengajak orang lain kepada keburukan atau tidak. Jadi setan terbagi dua, jin dan manusia. Kalau setan jin, kita zikir, kita ingat Allah, kita istighfar,
kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca Al-Quran, maka setan itu akan minggir. Tapi kalau setan manusia, maka harus kita tolak ajakannya itu dengan kita meninggalkan orang yang mengajak kepada keburukan. Tidak cukup hanya dengan berzikir, tetapi kita tolak ajakannya kalau itu memang setan manusia. Demikian, inilah pertama tentang tafsir surat An-Nas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.